our goal is not enough. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Balus IT teman-teman. Di video kali ini saya akan menginstal yang namanya file saver dan Samba teman-teman. Sebelum itu pastikan kalian like video ini dan pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini teman-teman. File saver adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan atau yang biasa yang disebut dengan komputer server yang memiliki tujuan untuk menyediakan lokasi untuk penyimpanan bersama file komputer seperti dokumen, audio, foto, video, database, dan lain-lain yang dapat diakses oleh workstation yang melekat pada jaringan komputer. Kemudian Samba adalah salah satu aplikasi mesin unik dan turunan yang mengimplementasikan protokol SMB, Server Message Block. Protokol SMB digunakan dalam jaringan client server sehingga memungkinkan antar sistem operasi yang berbeda tersebut dapat saling berkomunikasi seperti client server dan printer teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke langkah instalasinya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah di dalam Debian-nya teman-teman. Pertama-tama kita login sebagai user root terlebih dahulu teman-teman. Kita masukkan root, passwordnya. Oke. Setelah itu kita akan menginstal yang namanya Samba dengan memasukkan perintah yaitu apt-get get install Samba. Kita enter. Oke. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan DVD binary yang ke satu teman-teman. Seperti biasa kalian bisa ke menu VM atau di sini saya menggunakan sini icon DVD yang ada di kanan bawah. Kalian klik kanan, kalian pilih setting. Nah, kemudian kalian pilih yang DVD yang pertama teman-teman. Itu kalian oke. Yes. Nah, setelah itu pastikan bahwa ini dikonekkan. Apabila sudah connect, kalian enter. Kemudian akan muncul yes dan no. Kita pilih yes. Kemudian kita tunggu hingga di sini diminta untuk memasukkan DVD yang kedua lagi teman-teman. Nah, seperti cara yang tadi, kita ke setting, ini DVD 2, kita oke, yes. Kita klik kanan lagi, icon DVD-nya, kita connect. Nah, sudah terconnect, kita enter lagi teman-teman. Nah, kita sudah menginstal yang namanya Samba teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat tempat penyimpanan file server. Pertama kita masuk ke cd/home. Kemudian yang kedua kita membuat tempat penyimpanan file server dengan nama Samba. Masukkan perintah mkd namanya Samba. Nah, kita ls, sekarang sudah ada folder yang namanya Samba. Kita cd pindah ke Samba, cd Samba. Nah, di dalam Samba saya membuat 3 tipe sharing file yaitu public, private, dan guest. Kita bikin mkd public, mkd privat, mkd guest. Oke. Nah, selanjutnya kita bagi akses lebih untuk setiap folder. Caranya
kita ketik chmod 777 public, chmod 777 privat, chmod 77 guys. Oke. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua teman-teman, yaitu langkah konfigurasi Samba. Kalian masukkan perintah nano /etc /samba/smb.config.col. Kalian enter. Nah, setelah seperti ini kalian menuju yang paling bawah. Nah, kemudian kalian tambahkan kode atau script seperti ini. Kemudian nama kodenya adalah publik, kemudian ada fetch, kemudian ada begal whatsoever, kemudian ada kemudian ada security, kemudian ada guys oke, kemudian ada namanya get only. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang path ini adalah untuk letak file yang akan kita save. Tempatnya kode publik tadi kan di /home/samba/public. Nah, seperti itu cara penulisannya. Kemudian adalah browsable. Nah, browsable digunakan untuk bisa dilihat publik. Jika yes berarti bisa dilihat publik, jika no tidak bisa dilihat publik. Jadi kita pilih yes. Kemudian readable. Nah, readable jika kalian pilih yes berarti dapat ditulis, diedit, dihapus, bahkan bisa ditambahkan. Kalau no berarti tidak bisa diedit maupun ditulis teman-teman. Jadi di sini karena public kita pilih yes. Security-nya save. Nah, berarti kalau kita pilih save berarti tanpa menggunakan password. Jika kita pilih user berarti menggunakan username dan password. Kan ini kode publik berarti semua bisa mengakses tanpa perlu menggunakan username dan password. Guys oke-nya kita yes. Akun guys bisa mengakses, read only no. Bukan untuk dibaca saja, tapi bisa diedit. Nah, ini untuk konfigurasi yang pertama, yang public. Kemudian kita bikin yang kedua, free path. Pertama pathnya tempatnya di /home, letaknya di dalam Samba, namanya free path. Oke, kemudian browsable. Yes, itu readable. Kita pilih yes juga, berarti bisa diedit, bukan hanya untuk dibaca saja. Misalnya security-nya karena ini private berarti menggunakan user, kita tambahkan valid user.
username yang bisa mengaksesnya, misalnya user 1. Nah, kemudian untuk USOK nya kita 0, jadi walaupun menggunakan akun Gues tidak bisa mengakses, harus mempunyai username dan password. Get only 0. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah akun Gues. Akun Gues teman-teman, Gues. Oke. Vetnya tempatnya berada di home Samba Gues, kemudian browsable yes, kemudian readable no, jadi tidak bisa ditulis, diedit, bahkan dihapus. Kemudian ada security-nya share. Gues oke-nya yes, untuk Guesnya yes, kemudian untuk read only kita pilih yes. Jadi cuma untuk dibaca saja, dibaca, dilihat, tapi tidak dapat untuk diedit, untuk kayak mengubah dari filenya teman-teman. Kalau sudah kalian simpan, Ctrl O, enter, Ctrl X keluar. Nah, selanjutnya kita akan membuat password untuk yang private tadi kan username-nya adalah user 1. Jadi kita masukkan perintah smb password sebagai A, username-nya tadi adalah user 1. Kalian enter, kalian tambahkan passwordnya. Nah, kita sudah membuat password untuk si user 1. Langkah yang terakhir, kita restart Sambanya teman-teman dengan memasukkan perintah /usr/sbin/service smbd restart. Kemudian kita cek statusnya apakah sudah jalan Sambanya. Kita masukkan perintah yang sama, namun di bagian akhirnya kita ubah menjadi status. Nah, sekarang Sambanya sudah aktif teman-teman, aktif running. Kita masuk ke langkah pengujiannya teman-teman. Langkah pengujiannya, pertama kita cek IP dari si Debian menggunakan IP 10.10.10.1 teman-teman. Kulit diketahui di video kemarin yang dulu saya menggunakan layanan DHCP, jadi secara otomatis sudah terhubung dengan komputer saya teman-teman. Oke, untuk pengujiannya kita ke bagian file manager yang ikon folder. Kemudian kalian ke network, lihat. Nah, di barnya ini kalian tulis IP dari si Debian-nya teman-teman. Kita slash 2 kali, masukkan IP-nya 10.10.10.1, kemudian kalian enter. Nah, sekarang sudah ada folder yang namanya Gues, private dan public. Untuk Gues kita bisa buka tanpa menggunakan username, kemudian public juga. Nah, untuk yang private
akan menggunakan username dan passwordnya teman-teman. Kita masukkan user 1 dan masukkan passwordnya, kita oke. Nah, sekarang log yang private sudah bisa kita akses teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya mau ini ppt bandwidth, kita copy di publiknya teman-teman. Kita copy Ctrl paste. Nah, kita coba yang ke GUES, apakah bisa? Tidak bisa teman-teman, karena di GUES ini cuma untuk bisa dilihat dan dibaca teman-teman. Jadi kita tidak bisa menambahkan file apapun. Coba kita cek di Debian-nya, di Samba, habis itu kita ls public. Nah, di dalam public sudah ada ppt bandwidth-nya teman-teman. Ya, jadi sebetulnya cara instalasi dan konfigurasi dari Samba-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you di next video. Bye bye.